Mendengar kata-kata Byron, hati Qin Yichan sedikit menegang. Qin Yichan tahu kekuatan menara waktu dengan jelas. Saat itu, dia hanya berada di menara abad, dan dia secara paksa meningkatkan kekuatan dan kultivasi Lin Bai. Setelah keluar, Lin Bai langsung pergi dari medan bintang introvert asli ke salah satu pilar kuil Lord of Light. Dalam lingkungan seperti itu, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada utusan Tuhan Gotham Jin? Dan Qin Yichan dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menonton. Sama sekali tidak ada ruang untuk mereka kendalikan. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk memukul Mahkamah Agung, apalagi menghalangi tindakan mereka. Qin Yichan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini adalah berita yang sangat buruk, dan berita yang sangat buruk. Byron mengangguk. Tapi masih ada kabar baik. Aku tidak tahu apakah Lord Light mau mendengarnya. Qin Yichan melirik Byron, memikirkannya, dan kemudian berkata, "Lalu apa kabar baik yang kamu katakan?" Byron menerima seringai di wajahnya sekarang dan tampak serius. Jika dia benar-benar ingin membicarakannya, dia tidak punya kabar baik untuk Qin Yichan kali ini. Apakah itu Mahkamah Agung atau Kota Penyempurnaan Beiyun, atau informasi yang dia kumpulkan tentang Gotham Jin, tidak ada satupun yang bermanfaat bagi situasi penguasa cahaya saat ini. Semuanya sangat buruk. Kota Pemurnian Beiyun tidak berniat melepaskan Lord of Light untuk saat ini, dan Mahkamah Agung juga menghadapi berbagai kesulitan. Yang disebut kabar baik itu tidak ada. Di antara berita buruk, satu-satunya berita baik adalah itu. Tuan Guangzhou, meskipun Mahkamah Agung tidak bermaksud untuk melepaskan kuil Guangzhou Anda, itu tidak bermaksud untuk menyerang Kota Pemurnian Beiyun. Oleh karena itu, apa yang perlu Anda lakukan sekarang sangat sederhana. Hanya berkonsentrasi pada berurusan dengan Wushu. Pergi ke pengadilan. Ya, saya dapat membantu Anda memenangkan sekutu ini. Saya sangat akrab dengan apa yang dibutuhkan Kota Pemurnian Beiyun. Mendengar ini, Qin Yichan akhirnya menghela nafas lega. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichan tidak tahu banyak tentang kecerdasan mereka. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan mereka masih sangat kuat, setidaknya dalam hal kekuatan yang mendasarinya, jauh melebihi kuil penguasa cahaya. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan mereka, maka Anda bisa melakukan lebih banyak lagi. Setidaknya dalam pemilihan situasi segitiga, Qin Yichan merasa bahwa dia tidak akan jauh lebih lemah dari yang lain. Itu bukan kabar baik. Qin Yichan mengangguk ringan. Namun, karena Mahkamah Agung mengirimmu ke sini, jelas bukan hanya untuk berbicara omong kosong denganku. Byron mengangguk. Mahkamah Agung membuat saya dan Anda tetap bersahabat, dan dalam garis bawah mereka dapat memberi Anda banyak bantuan. Tetapi saya dapat membantu Anda dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, satu-satunya hal yang dapat dimenangkan adalah awan. Tanah. Tunggu sumber daya yang tidak dapat digunakan untuk pertama kalinya. Jika Anda mau, saya dapat menukar barang-barang ini dengan sumber daya lain untuk Anda. Sumber. Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan tahu kecuali saya. Mendengar kata-kata langsung Byron, Qin Yichan mengangguk diam-diam. Berapa banyak manfaat yang Anda butuhkan untuk mendapatkannya? Byron langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh keuntungan. Aku hanya ingin kamu meninggalkanku posisi yang tidak penting di kuil penguasa cahaya sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Tentu saja, jika kamu ingin ketenangan pikiranmu sendiri, aku juga bisa menuntut Anda juga dapat mentransfer sertifikat. Menurut Anda, Qin Yichan sedikit lebih waspada terhadap Byron dengan memberinya pegangan seperti itu. Jika hanya untuk mencari untung, Qin Yichan masih bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, orang bergerak demi keuntungan. Tapi sekarang Byron tidak meminta apapun. Untuk Qin Yichan, ini hanya akan membuatnya merasa waspada. Tindakan Byron tidak diragukan lagi mengkhianati Mahkamah Agung. Tetapi Qin Yichan tidak tahu tujuan pengkhianatannya terhadap Mahkamah Agung, yang sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yichan. Jangan curiga. Ini adalah tabu di militer. Tetapi sayangnya, Qin Yichan tidak punya pilihan sekarang. Yah, kamu bisa mengurus barang-barang di sini sendiri. Karena kamu di sini hari ini, mari kita rayakan bersama mereka. Lagi pula, lebih bermanfaat bagimu untuk berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Byron berpikir sejenak sebelum mengangguk. Oke, karena itu masalahnya, maka terima kasih kepada Lord of Light. Setelah berbicara, Byron bergabung dengan sekelompok orang percaya Lord of Light, tetapi dia hampir secara tidak sadar menutup persepsinya. Bahkan menutup matanya, tidak mengambil inisiatif untuk mengobrol dan berkomunikasi dengan orang-orang ini, dan hanya duduk di sana dan bertindak sebagai kayu. Mempertaruhkan. Qin Yichan berdiri, memandangi kerumunan yang begitu berisik, menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan semua perasaan aneh di hatinya. Tidak peduli seberapa keterlaluan itu tidak berarti bahwa seluruh dunia palsu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang, satu-satunya hal yang ingin saya lakukan, adalah hidup dengan baik dan menemukan orang-orang itu. Qin Yichan mengemasi emosi di dalam hatinya, menghela nafas, dan kemudian mendapatkan kembali semangatnya. Masalah yang harus dia hadapi sekarang adalah pelecehan tak berujung dari Mahkamah Agung,
dan masalah yang harus dihadapi kota pemurnian Beiyun dengannya. Tak satu pun dari keduanya adalah teman baik. Saya ingin sepenuhnya mengembangkan kuil penguasa cahaya dengan kekuatan orang-orang ini, dan kemudian pergi dari sini. Tapi memikirkan ini, Qin Yichen hanya merasakan sakit kepala. Dia tahu dia harus keluar dari sini. Dia harus menemukan jalan keluar dari dunia ini. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia pergi dari sini, atau bahkan apa yang harus dia hadapi dan apa yang harus dia lakukan setelah pergi dari sini. Bahkan setelah pemikiran mendesak seperti itu muncul, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dengan reaksi aneh pada dirinya sendiri, Qin Yichen hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Setidaknya, kekuatannya tidak cukup sekarang, setidaknya tidak memenuhi standar meninggalkan dunia ini. Dia masih perlu melakukan banyak persiapan. Meskipun kuil penguasa cahaya telah berkembang, itu tidak cukup kuat untuk Qin Yichen. Setidaknya, dia harus bisa mematahkan pergelangan tangannya dengan Zeus. Itulah kekuatan yang dibutuhkan Qin Yichen. Dalam lingkungan seperti itu, Qin Yichen perlu melakukan terlalu banyak, dan itu akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Tidak apa-apa, semuanya tidak bisa terburu-buru, kita harus mengambilnya selangkah demi selangkah dan mencapainya secara perlahan. Memikirkan hal ini, hati Qin Yichen tiba-tiba tergerak. Qin Yichen masih ingat bahwa ketika dia berada dalam lingkup pengaruh kuil perang suci, Fatih dan Athena telah mengatakan bahwa mereka memiliki sarana untuk memindahkan medan bintang ke tempat lain. Artinya, Dark Cloud Starfield yang pernah dia letakkan dapat dipindahkan ke posisinya saat ini. Qin Yichen masih ingat bahwa ada beberapa menara waktu yang bisa digunakan di bidang bintang itu. Untuk Qin Yichen, ini tidak diragukan lagi tepat waktu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana membuat Athena membantunya menyelesaikan ide ini.